Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, selamat datang di podcast Mas UPTD Puskesmas Sekarjaya. Podcast edukasi masyarakat hidup sehat. Di podcast ini kita akan membahas berbagai edukasi tentang kesehatan yang akan kita bahas secara santai, tuntas, dan berisi. Dengan saya Desi sebagai host hari ini, dan ada narasumber kita Ibu Reni Novitasari SKM. Halo sahabat sehat. Baik, terima kasih Ibu. Selamat datang, selamat bergabung di podcast Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Desi. Mbak Desi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Di episode kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang cukup dianggap remeh oleh masyarakat tapi bisa berakibat fatal bagi kesehatan. Jadi kita hari ini akan membahas tentang penyakit kecacingan. Nah, daripada penasaran, ayo kita bahas sama-sama. Jadi sebenarnya apa nih Bu penyakit kecacingan itu? Baik, penyakit kecacingan adalah infeksi yang disebabkan oleh cacing parasit yang hidup di dalam usus manusia. Penyakit ini sering terjadi pada anak-anak, tapi orang dewasa juga mengalaminya Mbak Desi. Untuk penularannya biasanya melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, tangan yang kotor, atau kontak dengan tanah yang mengandung telur cacing. Kalau untuk gejalanya sendiri apa aja nih Bu? Untuk gejalanya bisa bermacam-macam Mbak Desi, seperti nafsu makan menurun atau justru meningkat, berat badan sulit naik, perut terasa sakit atau kembung, mudah lelah, pucat karena anemia, gatal di sekitar anus terutama pada malam hari. Ini biasanya disebabkan oleh cacing kremi dan keluarnya cacing dari mulut atau anus. Bahaya juga nih Bu ya. Ya. Kalau untuk di Kabupaten Oku sendiri Bu, apa dan kapan program pemberian obat cacing dilaksanakan? Baik, perlu diketahui Mbak Desi bahwa program pemberian obat cacing atau POPM kecacingan ini adalah inisiatif pemerintah untuk membagikan obat cacing secara gratis yang tujuannya untuk mencegah cacingan, mengoptimalkan penyerapan nutrisi, mencegah stunting, dan memperbaiki tumbuh kembang anak. Jadi program pemberian obat cacing ini dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, tepatnya pada bulan April dan Oktober di wilayah kerja Puskesmas Sekarjaya. Kalau untuk sasarannya Bu, siapa saja nih Bu? Baik, untuk sasaran pemberian obat cacing adalah anak usia 1-12 tahun yang diberikan di posyandu, di sekolah TK, dan sekolah dasar. Jadi nanti Mbak Desi, tim POPM kecacingan akan datang ke posyandu dan sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kalau untuk nama obat yang diberikan apa saja Bu? Untuk obat yang diberikan ini merupakan program gratis dari pemerintah yaitu albendazole. Di mana albendazole ini terdiri dari 2 bentuk atau kemasan Mbak Desi. Yang pertama kemasan sirup dengan dosis 200 mg per 5 ml. Kemudian yang kedua albendazole tablet dengan dosis tunggal 400 mg. Kenapa diberikan albendazole? Karena obat ini tidak hanya membasmi hanya satu cacing saja, tetapi bisa membasmi jenis cacing pita, cacing cambuk, cacing kremi, dan sebagainya itu. Kalau dosisnya berapa nih Bu? Untuk dosis pemberian albendazole untuk anak usia 12 bulan sampai dengan 23 bulan dosisnya 200 mg atau setengah tablet. Sedangkan untuk sirup dengan dosis 5 ml Mbak Desi. Dan kemudian untuk anak usia 2-12 tahun dengan dosis 400 mg atau 1 tablet yang diminum sesudah makan. Cara konsumsi obat albendazole ini yaitu dengan ditelan langsung, dikunyah, dan dihancurkan disertai dengan minum air putih. Setelah penjelasan obat tadi Bu, Ya. mengapa anak harus minum obat cacing? Nah, baik, mengapa anak harus minum obat cacing? Karena anak-anak sangat mudah terinfeksi cacing. Infeksi cacing memberi dampak buruk dan bahaya pada anak. Tuh. Bahayanya apa aja nih Bu kalau anak yang terkena cacingan? Baik, untuk bahaya cacingan terutama pada anak, yang pertama
pertumbuhan anak akan terganggu, di mana berat badan dan tinggi badan anak tidak normal atau di bawah rata-rata. Kemudian yang kedua, potensi kecerdasan anak akan berkurang. Anak tidak fokus saat belajar dan sulit menangkap pelajaran yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Hal ini dikarenakan makanan yang seharusnya diserap oleh otak. Nah, tetapi yang makan cacing yang ada di dalam tubuh. Iya, benar. Kemudian yang ketiga, anak menjadi kurang gizi, lesu, anemia atau kurang darah. Ini disebabkan karena sama nutrisi atau makanan dan diserap, Mbak ya, diserap dan darah yang ada di dalam tubuh dihisap oleh cacing tersebut. Yang keempat, jika sudah banyak cacing, Mbak Desia, berkembang biak di dalam tubuh, maka cacing harus dikeluarkan. Dengan cara apa? Dengan cara pembedahan. Nah, bahaya nih Bu ya. Dan yang terakhir, Mbak ya, keluarnya lendir pada anus. Ini biasanya disebabkan karena adanya infeksi cacing cambuk, itu Mbak. Nah, untuk obat sendiri Bu, obat cacing ini aman nggak untuk dikonsumsi? Ya, obat cacing aman jika digunakan sesuai dosis dan petunjuk tenaga kesehatan. Efek samping yang muncul biasanya ringan, Mbak Desi, seperti mual, nyeri perut, atau sakit perut, Mbak ya, sementara dan akan hilang dengan sendirinya. Kalau untuk efek tersebut, itu untuk dewasa dan anak-anak semuanya sama? Nah, ini ya efeknya, ya sama saja Mbak Desi, efeknya sama saja, bisa menimbulkan mual, nyeri perut sementara dan akan hilang dengan sendirinya itu Mbak. Mengapa nih Bu, kita dianjurkan untuk minum obat cacing secara berkala? Nah, kenapa kita dianjurkan minum obat cacing secara berkala? Ini Mbak Desi, karena tidak semua orang cacingnya menunjukkan gejala. Dengan minum obat cacing secara berkala, kita dapat membunuh cacing yang ada di dalam tubuh, sehingga mencegah gangguan pertumbuhan, kekurangan gizi, dan anemia. Dan ini merupakan salah satu upaya pencegahan yang efektif. Untuk minum obat cacing tadi, Bu, siapa saja yang dianjurkan untuk meminumnya? Ya, yang paling dianjurkan adalah anak usia 1 hingga 12 tahun, Mbak Desi, sesuai dengan program pemerintah. Nah, pada kelompok tertentu seperti remaja, dewasa, atau kelompok beresiko lainnya, pemberian obat cacing juga dapat dilakukan sesuai dengan anjuran. Jadi di sini Mbak Desi, apabila di puskesmas masih tersedia atau masih ada sisa stok obat cacing, biasanya pihak puskesmas akan memberitahukan kepada masyarakat melalui perangkat desa atau bidan desa untuk mengambil obat cacing ke puskesmas, tapi dengan syarat masih tersedia obat cacing di puskesmas. Jadi jika tidak tersedia lagi, maka untuk masyarakat dianjurkan membeli obat cacing di apotek terdekat, itu Mbak Desi. Nah, kalau untuk pencegahan cacingan nih Bu, pada anak, kalau cara mencegahnya dengan menerapkan PHBS, ya gimana betul. nih? Nah, PHBS ini merupakan perilaku hidup bersih dan sehat, Mbak Desi ya. Apa saja perilaku hidup bersih dan sehat? Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih sebelum dan sesudah makan dan sesudah buang air besar. Kemudian mencuci buah dan sayuran sebelum dimakan atau dimasak. Yang kedua, minum air yang direbus hingga mendidih. Kenapa? Karena air yang direbus bisa membunuh kuman atau bakteri yang ada di dalam air mentah. Kemudian yang ketiga, menjaga makanan dari lalat dengan cara menutup menggunakan tudung saji. Nah, yang keempat, buang air besar di jamban. Jadi tidak boleh buang air besar sembarangan. Nah, yang kelima, menggunakan alas kaki saat keluar rumah. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa penularan cacing
dapat melalui kontak langsung dengan tanah yang mengandung telur cacing. Jadi itulah sebabnya kita harus menggunakan alas kaki saat keluar rumah. Nah, yang terakhir Mbak Desi yang harus diingat dan tidak boleh ditinggalkan yaitu minum obat cacing 6 bulan sekali sesuai dengan dosis. Nah, terakhir nih Bu, saran untuk sahabat sehat di rumah soal penyakit kecacingan. Baik untuk sahabat sehat di rumah, untuk masyarakat atau orang tua yang memiliki anak balita dan anak sekolah usia 1-12 tahun, ingat jangan lupa untuk memberi anak minum obat cacing setiap 6 bulan sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Karena mencegah cacingan lebih baik daripada mengobati. Baik, terima kasih Ibu atas segala penjelasannya hari ini. Semoga informasi yang diberikan hari ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk semua yang nonton. Iya benar. Terima kasih sekali lagi Ibu. Sama-sama Mbak Des. Baiklah sahabat sehat, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.